Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rubaiyah Ajwariyah bersama teman-teman saya, Salsabila Aulia dan Rifki Tiaw Agarbe akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis jaringan komputer. Untuk yang pertama itu ada Local Area Network atau yang sering kita dengar sebagai LAN. Pengertian dari LAN itu sendiri yaitu suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Sebagai jaringan dengan area lokal, LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Berikut adalah beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Dan yang keempat, di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Untuk selanjutnya yaitu fungsi LAN. Nah, jaringan LAN memiliki berbagai fungsi dan kegunaan, diantaranya yaitu yang pertama, menghubungkan dua komputer atau lebih. Nah, jadi dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung di kedua komputer. Sementara untuk menggabungkan banyak komputer, kita membutuhkan perangkat lain seperti misalnya switch atau juga hub. Yang kedua yaitu memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Nah, jadi dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak perlu bolak-balik memasukkan flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya. Yang ketiga yaitu sharing printer. Selain tadi kita bisa berbagi data, jaringan LAN juga memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dan menghemat biaya. Untuk yang keempat yaitu LAN chatting. Jaringan LAN dapat pula dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet meskipun nantinya jaringan LAN akan tetap terlihat online. Yang kelima yaitu remote komputer. Dalam jaringan LAN, kita dapat melakukan remote tanpa harus terkoneksi ke internet. Kita juga dapat memanfaatkan fitur remote desktop manager atau connection yang sudah disediakan Microsoft. Nah, untuk yang terakhir, dari bagian LAN yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari LAN itu sendiri. Yang pertama tentang kelebihan LAN. 1. Karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Hal tersebut akan sangat menghemat biaya. Yang kedua, melalui LAN, koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Yang ketiga, jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Dan untuk kekurangan LAN itu sendiri yaitu luas wilayah koneksi sangat terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Untuk jenis jaringan komputer yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau yang biasa kita kenal dengan sebutan MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan mampu menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN itu dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. MAN sendiri mempunyai karakteristik. Yang pertama itu adalah meliputi area yang lebih luas dari LAN, yakni 10 sampai 50 km. Yang kedua, sebuah MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. MAN umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau oleh penyedia layanan jaringan yang menyediakan pelayanan kepada pengguna. Yang ketiga itu adalah MAN bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi sehingga memungkinkan untuk berbagi sumber daya daerah. Hal ini pun sering digunakan untuk menyediakan koneksi bersama. Yang keempat, sekalipun MAN lebih besar dari LAN, tapi teknologi yang dipakai biasanya sama dengan LAN. Dan yang terakhir itu adalah MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output.
Jaringan MAN mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. MAN akan mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi, terlebih lagi pemusatan data pada MAN akan lebih mudah dilakukan. Nah, melalui jaringan MAN ini, sebuah perusahaan dapat melakukan kegiatan bertukar informasi, baik melalui video konferensi, email, maupun chat yang dilakukan secara real-time dengan memakai bandwidth lokal. Jaringan MAN mempunyai plus minus tersendiri. Jadi di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan dari MAN adalah MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota. Jadi membuat komunikasi dengan jaringan MAN menjadi lebih efisien. Yang kedua, itu jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Keamanan berkomunikasi dengan jaringan MAN pun juga dinilai lebih terjaga. Dan yang terakhir adalah memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Nah, lalu ada kekurangan MAN. Kekurangan MAN itu, jaringannya sangat mungkin untuk sirsak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Dan apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan sangat cukup lama. Jaringan komputer yang terakhir adalah WAN atau Wide Area Network. Jaringan komputer ini sangat luas cakupannya, bisa sampai benua bahkan dunia. Karena jaringan WAN ini adalah jaringan yang paling luas cakupannya di antara LAN ataupun MAN, oleh karena itu umumnya jaringan WAN ini digunakan sebagai penghubung perangkat-perangkat yang tidak bisa dihubungkan oleh jaringan LAN ataupun MAN. Dan juga jaringan WAN ini dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antar router atau switch antar jaringan LAN yang sudah dibangun. Dikarenakan luasnya jaringan WAN ini, maka akan melibatkan operator telekomunikasi, di mana tujuannya adalah untuk para perangkat-perangkat yang menggunakan jaringan WAN ini dapat berkomunikasi satu sama lain. Lalu selanjutnya ada beberapa fungsi dari jaringan komputer WAN ini. Yang pertama ialah pasti membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua adalah mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN. Yang ketiga tentunya menghemat biaya operasional. Yang keempat, pengiriman data dapat menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir adalah terhindar dari miskomunikasi. Selanjutnya adalah kelebihan-kelebihan dari jaringan komputer WAN. Yang pertama adalah WAN memungkinkan penggunanya untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar, bahkan sampai bisa mencakup benua atau seluruh dunia. Lalu yang kedua, kelebihan dari jaringan WAN ini adalah semua pengguna yang terdaftar di jaringan komputer WAN dapat menggunakan data yang sama. Lalu yang ketiga, kelebihan jaringan komputer WAN adalah karena jaringan WAN ini memiliki sistem jaringan yang luas dan besar, sehingga cakupannya pun akan luas, bahkan bisa sampai negara, benua, bahkan seluruh dunia. Lalu kelebihan yang terakhir adalah jika kita memanfaatkan koneksi workstation, jaringan WAN dapat berbagi resources atau sumber daya. Lalu bagian yang terakhir adalah kekurangan dari jaringan komputer WAN. Yang pertama adalah dikarenakan cakupan dari jaringan komputer WAN ini sangat luas, ini sangat memungkinkan jika biaya operasionalnya pun besar. Lalu kekurangan yang kedua adalah dalam hal penyetingannya pun karena ini membutuhkan banyak perangkat, jadi sangat rumit terkait dengan masalah penyetingan. Lalu kekurangan dari jaringan komputer WAN yang selanjutnya adalah jaringan ini membutuhkan keberadaan firewall untuk membatasi pengguna
ilegal yang masuk dan juga user yang ingin mengganggu jaringan. Lalu kekurangan yang terakhir adalah jaringan WAN ini karena cakupannya sangat luas sehingga sangat rentan terhadap gangguan dan ancaman dari dunia luar seperti hacker dan lain sebagainya. Sekian penjelasan jaringan komputer dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.